pemimpin-pemimpin tadi, ya, orang-orang paling kaya di dunia ini yang mengatur polisi dari banyak sekali perusahaan internasional dan lain sebagainya. Jadi ini problema besar sekali karena sebenarnya ada banyak hal di bumi yang mudah diatasi. Misalnya kita sekarang bilang kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan itu sebenarnya butuh sekitar 2 triliun US dollar. Ya, dan kalau itu dilihat dari angka yang dimiliki oleh elit global ini sebenarnya bisa diselesaikan di dalam jangka yang sangat pendek. Kalau kita misalnya bilang, oke, global warming adalah fenomena yang nyata, ini juga sebenarnya biayanya ada. Jadi problematikanya nggak seperti yang diomongin bahwa bumi itu terlalu banyak penduduknya hingga bumi tidak bisa memberi sumber daya alam yang kita butuhkan. Problematikanya adalah bahwa tidak ada kesetaraan di dalam pembagian. Ada yang sangat punya dan ada yang tidak punya. Dan yang sangat punya akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan membuat dirinya semakin untung. Nah, jadi ini muncul ya, kita semakin lama tidak dibutuhkan karena banyak sekali pekerjaan akan diselesaikan oleh AI. Oke. Nah, menurut Mbak Agi gitu, sistem pendidikan, sistem agama, bahkan spiritualitas modern itu merupakan bagian dari proyek besar mereka nggak kira-kira? Banyak sekali pengaruhnya mereka tanpa kita merasakan. Jadi ideologi apapun yang sebenarnya akan membuat manusia, oh kamu lebih bahagia kalau beli ini, beli itu, pergi ke sini, pergi ke sana, kamu harus ke misalnya yoga retreat supaya kamu mendapatkan pencerahan, ya ini, nah ini. Ya sebenarnya kan, ya di situ ada kepentingan kapitalisme global. Oke. Oke? Bukan berarti, oh sekarang kita stop semua. Nggak bisa seperti itu. Cuman logikanya gini, misalnya Mas Hendra. Semua hal itu zaman dulu kan ada proyek pembangunan 5 tahunan, 10 tahunan. Semua dampaknya dipikirkan. Toh sekarang AI masuk. Kok dampaknya tidak dipikirkan dan diregulasi oleh yang punya wewenang supaya tidak ada langsung dampaknya yang sangat drastis ke masyarakat. Misalnya sampai puluhan ribu orang di PHK dan lain sebagainya. Boleh kita sistemnya ngalih, tapi harusnya kan ada instansi atau misalnya kansil tertentu yang justru dibuatkan supaya dampaknya tidak drastis ini. Kecuali kalau maunya ada chaos. Misalnya orang-orang lama-lama mulai anti teknologi. Bisa terjadi. Ya, jadi misalnya kan, oh semakin banyak PHK, semakin susah cari uang, semakin susah makan. Akhirnya orang-orang mulai jadi anti teknologi. Dan ini kedengaran kayak science fiction. Tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang meregulasi proses peralihan.